Kamar ini? Itu semua ini? Enggak semua. Yang mana dang guru? Entah. Hey, shalom semuanya. Selamat sore. Selamat sore, shalom. 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 Selamat datang di BDS kita yang kedua di semester ini. Pertama-tama kenalin, aku Evira dari Teknik Elektro 19. Puji Tuhan kita semua bisa berkumpul pada sore hari ini di room chat. Brandon pada di tempat. Halo. Nggak ada kali ya. Halo. Apa kabar Brandon? Wah, baik Akira, baik. Oke. Apa lagi ya? Kan baik kabarnya. Kan apa kabar? Mama, hujannya deras banget. Tadi kurang begitu dengar kabar baik. Oh, iya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Banget di sini. Oke, Kak. Nah. Oke, kalau gitu karena udah banyak juga yang sudah masuk, kita langsung mulai aja ya. Jeremy mungkin harus screen-nya. Ya, oke. Ibadah istat kita pada sore hari ini bertemakan kekudusan dalam hidup. Nah, teman-teman, sekarang mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Membimbing kami
Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Untuk mengawali ibadah kita, mari kita fokuskan hati dan pikiran kita. Kiranya Tuhan bisa hadirat Tuhan bisa hadir di dalam ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami datang pada sore hari ini ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau mengucap syukur Engkau telah memberikan kami kesehatan, sehingga kami dapat berkumpul dan beribadah di tempat ini, tempat kami masing-masing untuk mengikuti ibadah Eskap. Tuhan tolong pimpin dan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Tuhan pimpin dan sertai para petugas dan kakak yang akan membawakan firman-Mu. Semoga ibadah kami pada sore hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Mari kita angkat pujian kita. Puji syukur Tuhan baik, Dialah yang telah memberikan anugerahnya dan berkatnya kepada kita. Mari kita nyanyikan pujian dengan judul Ku Terpaku. Let's just sing the song together. Dalam rembulan
badai dan indahnya pelangi. Dalam tangisan wajah berseri, dan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasihmu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milikmu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Dalam rembulan, dalam cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi. Dalam tangisan dan wajah berseri, dan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasihmu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milikmu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Ku terpaku melihatmu. Ku terkagum Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasihmu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milikmu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenal. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasihmu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milikmu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Indah, kau sungguh indah, kau sungguh indah, kau sungguh indah. Hey, hey.
Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memfokuskan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita angkat pujian yang berjudul Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Kam kudus tersungkur di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Suci, 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 walau tersembunyi, walau yang berdosa tak nampak wajahmu, Kau tetap yang suci, tiada terimbangi. Kau Maha Kuasa, murni kasih-Mu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut Kau dipuji seluruh karya-Mu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Oke, shalom semuanya, selamat sore. Shalom, selamat sore Kak Yogi. Halo Pak Yogi. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik ya. Kita bersyukur boleh bersekutu bersama sore hari ini.
Dan sebelum kita sama-sama belajar dari firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus dan juga penjagaannya bagi koneksi internet setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon belas kasihan dan rahmat-Mu. Kiranya Engkau berkenan menerima ibadah kami sore hari ini, setiap pujian yang kami naikkan, dan juga di dalam waktu ini kami rindu Engkau ajar, kami rindu untuk mengerti dan mengenal kebenaran. Sebab itu tolonglah kami di dalam hikmat, pengertian, dan pimpinan Roh Kudus boleh memahami setiap kata, setiap kalimat di dalam Alkitab yang kami baca, yang boleh menyingkapkan isi hati-Mu, kehendak dan kebenaran-Mu. Berkati koneksi internet setiap kami, sehingga sepanjang pembelajaran kami sore hari ini, kami tidak terkendala oleh koneksi dan jaringan yang ada. Demikian juga bagi hamba-Mu yang menyampaikan, Tuhan memampukan, dan Tuhan sendiri yang juga berkenan memakai. Terima kasih banyak, di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Senang sekali saya bisa bersekutu dengan saudara-saudara sekalian sore hari ini. Untuk yang belum mengenal, nama saya Yogi, saya biasa dipanggil Kak Yogi di dalam pelayanan mahasiswa. Saat ini saya sedang studi juga sebenarnya di UGM, di program Pasca Sarjana, Prodi Studi Agama dan Lintas Budaya, atau biasa dikenal CRCS, Center for Religious and Cultural Studies. Dan selagi di Jogja, juga terlibat dengan teman-teman di Perkantas Jogja, di pelayanan mahasiswa Kristen Kota Yogyakarta, di bagian penilik kampus, gitu ya. Senang punya kesempatan kembali bersekutu dengan saudara-saudara sekalian. Nah, sore hari ini kita akan membahas tentang kekudusan. Masih zaman nggak sih kekudusan itu? Oke. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri, kalau dengar kata kekudusan, apa yang terlintas di dalam benak saudara-saudara sekalian? Dengar kata kekudusan, hidup kudus, apa yang terlintas? Apa yang terpikirkan? Apa yang dipahami, dirasakan? Boleh berbagi lebih dahulu? Seketika ya, hal yang pertama muncul ketika dengar atau melihat di slide kata kekudusan. Apa yang muncul di pikiran, apa yang terlintas, apa yang dirasakan. Boleh berbagi lebih dahulu? Silakan langsung open mic aja. Kalau bisa open cam itu lebih baik. Ada yang mau berbagi? Suara saya terdengar jelas kan ya? Saya khawatir ini. Kedengaran Kak, jelas. Oke, kedengaran ya. Baik-baik. Tidak ada feedback, khawatirnya suara saya ya tidak nyampe. Oke, silakan teman-teman boleh berbagi apa yang terpikirkan, dirasakan ketika di slide, di handphone, di laptop teman-teman muncul kata kekudusan. Boleh open mic, open cam. Tidak terlintas apa-apa? Oke, nggak apa-apa ya. Ketika saya memikirkan kata ini, hal yang otomatis terlintas itu berbicara tentang do's and don'ts. Gitu ya. Mahasiswa harus hidup kudus. Yang dilakukan belajar dengan rajin, jujur di dalam mengerjakan ujian, tidak memanipulasi data ketika lagi mengerjakan tugas akhir, tidak boleh mencontek ketika ujian. Kalau pacaran mungkin ya untuk beberapa orang harus yang seiman, nggak boleh yang nggak seiman. Itu kekudusan hidup kita. Lalu nggak boleh bokep,
musiknya itu harus yang rohani. Gak boleh dengar Sabian misalnya. Apalagi do's and don'ts yang mencerminkan satu kehidupan yang kudus. Dan bisa jadi kalau kita buat listnya ya, mana yang boleh dan tidak boleh untuk merefleksikan perilaku hidup kudus, itu bakalan banyak banget. Bakalan banyak banget, dan makin sering ikut persekutuan, makin sering dengar khotbah, makin mengerti firman Tuhan, kayaknya itu listnya jadi tambah panjang. Baik yang boleh dilakukan maupun tidak boleh dilakukan, sehingga seolah-olah itu menjadi satu Taurat baru di dalam kehidupan kita. Dan nampaknya kalau kita melihatnya dari kacamata itu, saudara sekalian, kekudusan itu kayak jadi beban gitu. Satu yang membatasi kehidupan kita, bahkan mungkin itu satu hal yang membelenggu. Harus hidup saleh, harus hidup suci, harus lakukan ini, tidak boleh lakukan itu, ini dilarang, oh ini boleh, oh itu tidak boleh, oh ini dosa, oh ini berkenan di hadapan Tuhan, dan seterusnya. Dan karena itu seperti daftar do's and don'ts ya, maka itu menjadi satu hal yang membelenggu, membatasi, mengikat, dan rasanya itu jadi beban. Hidup orang Kristen ini kayaknya nggak bebas, nggak merdeka, banyak tuntutannya. Apalagi kita menyadari bahwa kehidupan kita sedang hidup di dalam dunia yang makin lama makin kompleks. Sehingga isu berkaitan dengan kekudusan itu juga makin lama makin kompleks. Kalau di zaman saya dulu, kekudusan itu biasanya kalau di persekutuan itu dibahas pacaran nggak seiman itu boleh atau enggak, atau dengar musik. Misalnya waktu itu rame dibahas misalnya Metallica kayak gitu ya kan zamanku ya. Itu boleh enggak gitu. Ke bioskop boleh atau enggak, isunya seputar itu gitu. Makin lama teknologi berkembang, makin kita berhadapan dengan isu pornografi yang makin serius, dosa-dosa seksual yang makin serius. Dan hari-hari ini kita berhadapan dengan isu yang makin kompleks, isu LGBT, itu satu isu yang rumit sekali. Ditambah lagi kemudian misalnya isu berkaitan dengan perkembangan teknologi, dengan perkembangan artificial intelligence, bagaimana kita menilainya secara Kristiani. Baru-baru ini lagi heboh tentang Mars rover ya, Perseverance, nyampe di Mars, bertujuan untuk mencari kehidupan di sana. Gimana kalau ternyata beneran ada kehidupan di sana? Bagaimana seorang Kristen menanggapinya? Dan kalau kita berpikir tentang isu kehidupan yang makin kompleks semacam ini, maka kalau kita melihat kekudusan itu sebagai daftar do's and don'ts, maka makin lama kita makin hidup, dan hidup di dalam dunia yang makin kompleks, listnya juga akan makin banyak gitu. Dan rasanya kekudusan ini makin jadi beban. Itulah kenapa di dalam banyak persekutuan mungkin ya, saya belum pernah lakukan survei. Tapi bisa jadi karena itulah kemudian isu tentang kekudusan ini banyak dihindari. Sehingga yang lebih banyak dibicarakan itu, oh kita ngomong aja tentang kasih, tentang empati, tentang kebaikan, tentang hal-hal semacam itu. Kasih Allah dan sebagainya. Tapi mungkin kekudusan itu dirasa udah nggak zaman lagi. Udah nggak relate sama hidup kita. Tapi benar nggak sih? Itu nggak lagi relate. Menurut saya justru di dalam kehidupan yang makin kompleks, isu ini menemukan relevansinya. Isu ini tetap relevan karena ini makin membutuhkan kita untuk memikirkan dengan lebih dalam, melihat kembali kepada Alkitab dan merefleksikan realitas yang sedang kita hadapi di dalam kacamata Alkitab memandangnya. Di dalam kacamata kekudusan menurut Alkitab memandangnya. Dan menurut saya ini makin urgent. Bagaimana standar kekudusan yang dinyatakan oleh Alkitab itu berbicara di dalam
isu-isu real yang kita hadapi sehari-hari di dalam kehidupan yang makin kompleks semacam ini. Tentu saja isu tentang bolehkah pacaran nggak seiman, bolehkah bagaimana dengan mahasiswa yang mencontek, bagaimana dengan mahasiswa yang kemudian terikat dengan dosa-dosa seksual, dengan pornografi dan sebagainya. Itu isu-isu kekudusan yang serius. Tetapi kita juga berhadapan dengan isu kekudusan yang lebih kompleks. Pergumulan dalam orientasi gender, mengalami abuse, dan kemudian itu berdampak kepada citra diri dan cara hidup masa kini. Dan hal-hal semacam itu membutuhkan kita untuk bukan hanya melihat kekudusan sebagai do's and don'ts, tetapi untuk kembali melihat secara prinsipil, secara filosofis apa yang dimaksud kekudusan di dalam Alkitab. Oke. Dan ini menolong kita pada akhirnya untuk bisa hidup di dalam tension yang sehat di dalam hidup yang makin kompleks dan gak mudah ini, saudaraku sekalian. Saya agak kurang bisa menemukan terjemahan yang bisa mewakili kata tension di dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia gitu ya. Tension itu artinya kita hidup di dalam satu ketegangan antara realitas yang kita hadapi yang makin kompleks dan membutuhkan jawaban-jawaban dari perspektif firman Tuhan yang makin kompleks dengan mentaati prinsip itu di dalam praktek hidup kita sehari-hari. Dan kadang-kala ini membutuhkan keseimbangan ya antara hal yang ideal menurut Alkitab dengan prakteknya di dalam hidup kita sehari-hari. Dan salah satunya di dalam hal kekudusan hidup. Ini satu tensi. Satu tensi. Hidup kita ini nggak sesederhana bilang ya, oh mahasiswa itu nggak boleh pacaran yang nggak seiman. Itu nggak boleh. Oh iya kita tahu, tetapi bagaimana menghidupi itu di dalam realitas hidup sehari-hari? Seorang mahasiswa Kristen itu nggak boleh, misalnya menikah sejenis atau hidup dalam relasi sejenis bisa dengan sesama jenis. Itu prinsip kebenaran, tetapi menghidupi itu di dalam realitas hidup sehari-hari itu juga bukan sesuatu yang sederhana, itu kompleks juga isu di dalamnya. Dan itu seperti satu tension yang nggak sederhana kita bisa katakan itu nggak boleh, ini boleh, itu nggak boleh, ini boleh. Dan berharap apa yang kita bisa pelajari sore hari ini ya, ketika kita kembali kepada Alkitab dan berusaha untuk merefleksikannya secara jujur di dalam kemanusiaan kita bisa hidup di dalam tension yang sehat sebagai seorang anak Allah. Nah, mari kita melihat ayat di dalam Alkitab kita masing-masing. 1 Petrus 3 ayat 14 sampai dengan 16. Boleh salah seorang yang di antara teman-teman semua boleh membacakan ini, teman-teman mahasiswa. 1 Petrus 3 ayat 14 sampai 16. Silakan yang sudah menemukan boleh membacakannya untuk kita semua. Oke, permisi Kak, saya mau membacakan. Boleh, silakan Michael. 1 Petrus 3 ayat 14 sampai 16. Sorry, 1 Petrus 1 ini ya. Saya salah ketik nih. 1 Petrus 1 14 16. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Jadi saudaraku sekalian, terima kasih Michael ya. Jadi saudaraku sekalian, di dalam bagian ini Rasul
Petrus mengencourage jemaat agar mereka itu hidup kudus, hidup di dalam ketaatan, tidak menuruti hawa nafsu, dan kemudian hidup di dalam kekudusan. Yang menarik di sini adalah yang menjadi dasar dari nasihat Rasul Petrus untuk mendorong, untuk menasehati, untuk menguatkan jemaat Tuhan agar mereka hidup sebagai anak-anak yang taat, tidak menuruti hawa nafsu, dan hidup di dalam kekudusan, adalah kebenaran firman Tuhan yang menyatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dia mendasarkan exhortation-nya, ya, nasihatnya, dorongannya, perintahnya itu di dalam satu kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Ibrani, atau di dalam bahasa yang kita kenal Perjanjian Lama, yang menyebutkan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita bisa memaknai ya kata kalimat kuduslah kamu sebab aku kudus itu di dalam artian bahwa Rasul Petrus itu menghendaki kita untuk hidup sama seperti Allah. Itu kudus sama seperti Allah yang kudus. Jadi seolah-olah itu berbicara kita harus memenuhi standar kekudusannya Allah di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Namun kalau kita melihat dari mana ayat ini dikutip oleh Rasul Petrus, memiliki pemahaman yang lebih sesuai dengan konteks dari ayat ini. Nah, kalau kita melihat di mana sebenarnya Rasul Petrus mengutip ayat ini di kitab Ibrani atau Perjanjian Lama, maka kita bisa menemukan bahwa kata kuduslah kamu sebab aku kudus itu muncul 4 kali di dalam kalimat yang persis sama atau hampir persis sama. Yang pertama itu di dalam Imamat 11 ayat 44 sampai 45. Coba kita tengok sejenak ayat ini ya. Imamat 11 ayat 44 sampai 45. Di dalam perikop yang diberi judul oleh LAI binatang yang haram dan yang tidak haram. Ini tentang ketentuan binatang haram dan halal. Di dalam ayat 44-45 dikatakan begini. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Nah, kata kekudusan atau konsep kekudusan di dalam perikop ini, Imamat pasal 11, itu dikaitkan dengan ketentuan tentang hewan yang haram untuk dimakan dan dipersembahkan, dan hewan yang halal untuk dimakan dan dipersembahkan. Secara singkat, teman-teman, hewan yang haram itu ditentukan berdasarkan hewan yang nampaknya ya punya dua sifat alami, dan itu kecampur. Ini misalnya tentang ikan gitu, atau amfibi itu tidak boleh dimakan. Belut itu tidak boleh dimakan karena hewan-hewan itu hidup di dua alam, darat bisa, air juga bisa. Jadi sebenarnya ini satu simbol saudaraku sekalian. Satu simbol tentang keterpisahan atau ketidaktercampuran. Sesuatu yang
dikhususkan atau terbedakan. Jadi mereka tidak boleh makan yang punya dua sifat, yang menjadi satu simbol bahwa sebagai umat Israel, mereka itu harus menjalani satu kehidupan yang terpisah, terbedakan, tidak bercampur. Satu kehidupan yang jelas identitasnya. Dan itu disimbolkan dengan mereka tidak boleh makan dan mempersembahkan hewan-hewan yang kelihatannya punya sifat alami yang tercampur. Kita bisa memaknainya seperti itu. Nah, yang kedua itu muncul di Imamat 19 ayat yang kedua. Mari kita melihat ayat ini. Imamat 19 ayat yang kedua. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu, kudus. Dan di dalam perikop ini, LAI memberikan judul kepada kita yang menolong kita untuk memiliki gambaran besarnya adalah tentang kekudusan hidup. Yang artinya kesetiaan dalam ketaatan pada perintah Yahweh. Dan di situ ada begitu banyak perintah-perintah praktis. Cara hidup yang harus diikuti oleh umat Israel. Sesuai dengan kehendak Yahweh, Tuhan Allah Israel. Yang itu membuat cara hidup orang Israel itu berbeda, terpisah, terbedakan dari bangsa-bangsa di sekitar mereka. Itulah makna dari setiap perintah ini, agar mereka bisa menjalani satu cara hidup yang berbeda. Satu cara hidup yang khusus. Sehingga mereka bisa menegaskan diri sebagai umatnya Yahweh, Tuhan Allah Israel. Nah, yang ketiga muncul di Imamat 20 ayat 7 sampai 26. Ayat 7 dan 26. Imamat 20 ayat 7. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Ayat 26. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Nah, di dalam ayat ini ayat yang paling jelas untuk menunjukkan kekudusan itu sebagai panggilan atau sebagai konsekuensi dari penebusan yang dilakukan oleh Yahweh, Tuhan Allah Israel, membebaskan bangsa Israel dari perbudakan dengan tanda-tanda yang ajaib dan pengorbanan. Pengorbanan anak domba dan pengorbanan anak sulung orang-orang Israel. Jadi kekudusan itu merupakan konsekuensi dari penebusan, konsekuensi dari identitas bangsa Israel sebagai milik kepunyaan Allah. Dan itu ditujukan untuk kepentingan Allah sendiri. Bukan untuk kepentingan umat Israel. Dan yang terakhir di dalam Imamat 21 ayat 6 sampai 8. Dikatakan di sana berbicara tentang kekudusan hidup para imam. Mereka itu harus kudus bagi Allahnya, dan janganlah mereka melanggar kekudusan nama Allahnya, karena merekalah yang mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan, santapan Allah mereka, dan karena itu haruslah mereka kudus. Janganlah mereka mengambil seorang perempuan sundal atau perempuan yang sudah dirusak kesuciannya, atau seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, karena imam itu kudus bagi Allahnya, dan kamu harus menganggap dia kudus, karena dialah yang mempersembahkan santapan Allahmu, ia harus kudus bagimu. Sebab aku Tuhan yang menguduskan kamu adalah kudus. Secara spesifik, kekudusan ini dikaitkan dengan cara hidup imam. Karena panggilan hidup mereka adalah untuk melayankan pelayanan pengantara antara umat Israel dengan Allah. Maka mereka harus hidup di dalam cara hidup yang khusus,
yang berbeda dari bangsa Israel lainnya dan juga berbeda dari keseluruhan bangsa-bangsa di sekitar umat Israel. Dan Allah menentukan satu cara hidup yang spesifik untuk mereka. Cara hidup yang khusus, satu standar hidup yang saleh, yang suci, yang berbeda dari umat Israel yang lainnya. Jadi saudaraku menelusuri secara singkat konteks kalimat kuduslah kamu sebab aku kudus ini dari kitab Imamat, kita bisa memahami bahwa kekudusan itu adalah berbicara tentang kekhususan. Kekhususan apa? Atau keterbedaan, atau keterpisahan di dalam hal cara hidup, cara beribadah, dan sekaligus nilai moral bangsa Israel sebagai konsekuensi dari penebusan Allah atas mereka. Jadi sebenarnya bisa dikatakan kekudusan itu adalah hasil, outcome dari karya penebusan Allah atas bangsa Israel. Bisa juga dikatakan seperti ini. Kekudusan itu adalah ekspresi identitas bangsa Israel sebagai umat kepunyaan Allah di dalam cara hidup, cara beribadah, dan standar moral yang berbeda atau terpisah dibandingkan bangsa-bangsa lain. Jadi kekudusan itu berbicara ekspresi identitas. Kekudusan itu berbicara tentang hal yang terlihat dari identitas bangsa Israel sebagai umat kepunyaan Allah. Umat yang telah ditebus. Itu terlihat tidak yang terpisah dibandingkan bangsa-bangsa lain. Sehingga itu menjadi satu penanda bahwa mereka adalah umat kepunyaan Allah. Yang pada akhirnya itu juga merupakan refleksi dari siapa Tuhan mereka. Jadi di dalam kekudusan hidup, kekudusan beribadah, kekudusan standar moral itu tercerminlah identitas mereka sebagai kepunyaan Allah dan sekaligus tercerminlah identitas Allah umat Israel. Sehingga tujuan yang ultimate, utama dari kekudusan itu sendiri adalah merefleksikan Allah. Merefleksikan Allah yang kudus itu sendiri. Di dalam konteks inilah kemudian Rasul Petrus mengambil ayat ini sebagai dasar dari nasihatnya. Dasar dari exhortation-nya, dasar dari perintahnya kepada jemaat Tuhan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan kalau kita melihat di dalam 1 Petrus 1, maka kerangkanya juga sama persis di dalam kerangka imamat. Jadi Rasul Petrus tidak hanya mencomot ayat untuk mendukung argumennya, tetapi dia juga menggunakan kerangka berpikir yang sama dan menerapkan di dalam konteks jemaat pada waktu itu. Seperti apa, saudaraku? Kalau kita melihat di dalam 1 Petrus 1 ayat 1-12, Rasul Petrus berbicara tentang realitas masa kini dan harapan masa depan orang-orang yang ditebus Allah di dalam Kristus. Mari kita melihat secara cepat. 1 Petrus 1. Kembali ke 1 Petrus 1 ya. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 1-12, di situ Rasul Paulus berbicara tentang bahwa jemaat itu adalah orang-orang yang telah dipilih sesuai dengan rencana Allah. Dikuduskan di dalam roh, oleh roh, sehingga kita bisa taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Realitas masa kini orang-orang yang telah ditebus oleh
Kristus itu adalah orang-orang yang telah mengalami kelahiran baru kepada suatu hidup yang berpengharapan. Sebelumnya kita mati, sebelumnya jemaat itu mati secara rohani, tetapi di dalam Kristus mereka memperoleh kelahiran baru. Dan mereka hidup di dalam harapan masa depan untuk menerima kehidupan kekal. Dan juga satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tersimpan di surga bagi jemaat. Dan kembali Rasul Petrus itu berbicara tentang realitas masa kini orang-orang yang telah ditebus Kristus. Bahwa mereka menderita. Itu realitas yang mereka hadapi. Mereka harus menderita. Berduka cita oleh berbagai-bagai penderitaan. Berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Oleh karena mereka mengikut Kristus. Tetapi itu tidak menghilangkan sukacita mereka. Karena mereka mempunyai perspektif yang baru terhadap penderitaan, yaitu untuk membuktikan kemurnian iman. Dan bahwa penderitaan apapun, seberat apapun itu tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus dan pengharapan akan keselamatan jiwa kita. Bahkan kita dipelihara oleh kekuatan Allah untuk bisa melewati penderitaan itu. Inilah realitas masa kini dan harapan masa depan orang-orang yang ditebus Allah di dalam Kristus. Dan pengharapan dan sekaligus kenyataan bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus dan nanti akan menikmati kehidupan kekal bersama dengan Kristus selama-lamanya itu yang kemudian menjadi dasar dari nasihat Rasul Petrus agar jemaat itu hidup di dalam ketaatan dan di dalam kekudusan. Oleh sebab kita ini telah dipilih, oleh sebab kita ini telah ditebus oleh karena darah Kristus, oleh sebab kita ini telah lahir baru, oleh sebab kita ini telah menerima bagian yang tidak dapat binasa dan layu, oleh sebab kita akan menikmati kehidupan kekal bersama-sama dengan Kristus, memperoleh keselamatan jiwa. Sekalipun kita ini harus hidup menderita hari ini, tetapi kita mau menjalani kehidupan kita hari ini di dalam pengharapan pada Kristus, di dalam ketaatan, di dalam kekudusan, di dalam hidup takut akan Allah, dan di dalam mengasihi satu sama lain. Jadi kita bisa melihat satu kerangka berpikir yang sama di dalam benak Rasul Petrus di dalam memahami kekudusan. Sehingga saudaraku, kuduslah kamu sebab aku kudus itu lebih tepat diartikan bukan sekedar sebagai perintah untuk menjadi kudus. Bukan hanya berbicara tentang daftar do's and don'ts. Bukan hanya bicara tentang batasan dan kekangan atas kehidupan kita. Bukan sekedar berbicara tentang tuntutan, keharusan untuk kita memperjuangkan hidup kudus, tetapi itu lebih tepat diartikan sebagai karena kita itu di dalam Kristus adalah orang kudus. Maka cara hidup, cara beribadah, dan nilai moral kita haruslah merefleksikan kekudusan itu. Identitas kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus. Kita adalah orang kudus di dalam Kristus. Kita tidak menjadi kudus karena perjuangan kita, tetapi itu sesuatu yang telah kita terima, status yang telah kita terima di dalam Kristus. Sebab itu harus kita cerminkan di dalam cara hidup, cara beribadah, dan nilai moral kita. Sehingga dengan demikian, ketika orang melihat kehidupan kita, mereka bisa mengenali kita sebagai orang yang memiliki cara hidup yang berbeda, cara ibadah yang berbeda, dan standar moral yang berbeda. Dan harapannya kemudian mereka bisa melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang berbeda. Allah yang terpisah, Allah yang tidak tercampur, Allah yang unik, Allah yang kudus. Sehingga kita bisa bayangkan sebenarnya kekudusan itu adalah hasil dari refleksi Kristus yang hidup di dalam kita. Kekudusan itu adalah refleksi dari Allah yang telah membangkitkan kita
dan sekarang tinggal diam di dalam hidup kita melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus. Seorang teolog yang bernama A.W. Tozer berkata seperti ini. Holy is the way God is. To be holy, He does not conform to a standard. He is that standard. Allah lah standarnya. Allah lah kebenarannya. Itulah Allah apa adanya. Dan sebab Dia kudus, because He is holy, all His attributes are holy. Kasihnya itu kasih yang kudus. Kebenarannya kebenaran yang kudus. Belas kasihannya belas kasihan yang kudus. Anugerahnya adalah anugerah yang kudus. That is, whatever we think of as belonging to God must be thought of as holy. Karena itu kalau kita berpikir bahwa kita ini adalah kepunyaan Allah, maka segala sesuatu di dalam kehidupan kita harus dipikir di dalam dan dilihat di dalam kerangka kekudusan. God has made holiness the moral condition necessary to the health of His universe. To the health of His universe. Menarik sekali ya. Jadi kalau kita berpikir bahwa kita ini adalah kepunyaan Allah, maka segala sesuatu di dalam kehidupan kita mesti dipandang, dinilai dari kacamata kekudusan Allah. Mencerminkan standar dan siapa dirinya. Allah apa adanya. Nah, saudaraku, persoalannya adalah kita ini dibentuk di dalam values, standar moral yang multifaset. Identitas kita ini multifaset. Misalnya saja ya, contohnya saya Jawa. Dan sebagai orang Jawa, saya dibentuk di dalam keluarga dan masyarakat yang punya nilai dan standar moral sebagai orang Jawa. Yang dalam banyak bagian itu baik, tetapi juga di dalam banyak bagian yang lainnya bisa jadi tidak sesuai dengan standar kebenaran Allah. Saya laki-laki, saya mahasiswa di studi agama, dan itu mempengaruhi value saya, cara pandang saya terhadap dunia. Pendidikan itu membentuk ya identitas dan values kita juga, worldview kita di dalam memahami dunia dan realitas kita sehari-hari. Saya sebagai staf perkantas, tuntutan jabatan itu juga menyematkan satu standar tertentu yang harus saya hidupi. Saya adalah suami, saya adalah ayah, saya seorang Kristen yang berjemaat di Gereja Kristen Jawi Wetan. Semuanya ini, saudaraku, membentuk identitas saya dan juga nilai kehidupan saya. Dan belum tentu, saudaraku ya, menjadi seorang Kristen yang beribadah di Gereja Kristen Jawi Wetan itu, nilai-nilainya dan standar moralnya itu sesuai dengan standar moral dan kebenarannya Allah. Sisi yang lain, misalnya kita melihat identitas dan values kehidupan kita itu juga dibentuk oleh kepribadian kita. Orang yang sanguin, orang flekmatis, melankolis, kolerik, ekstrovert, introvert, ini membentuk kepribadian kita, pola kepribadian kita itu juga mempengaruhi identitas dan juga values kita. Dan itu terekspresi juga di dalam cara hidup kita sehari-hari. Orang sanguin di dalam memperlakukan orang lain, orang kolerik di dalam merespon situasi-situasi kehidupannya, orang melankolis, orang yang ekstrovert, introvert, itu sangat mempengaruhi. Dan kita bisa ya meletakkan kepribadian kita itu sebagai identitas utama di dalam kehidupan kita, yang mendrive kehidupan kita. Oh, karena saya orangnya ekstrovert, maka saya di dalam merespon situasi-situasi kehidupan saya cenderung seperti ini. Ini saya memang orang yang ekstrovert. Oh, saya memangnya orang yang kolerik, ngomongnya blak-blakan, orangnya ngomongnya terus terang, cenderung tanpa dihalus-halusin misalnya seperti. Ya karena saya kolerik, saya memang seperti itu, apa adanya diri saya.
kita bisa mendefine identitas kita dan values kita berdasarkan kepribadian kita juga. Atau mungkin kita bisa mendefinisikan identitas dan values kita itu berdasarkan kategori-kategori ini. Feminis misalnya. Sebagai feminis punya values tertentu, identitas tertentu. Dan ketika itu ditempatkan di depan, cara kita merespon isu-isu di dalam kehidupan kita sangat dipengaruhi values sebagai seorang feminis. Dan bisa jadi seorang yang punya orientasi sebagai LGBT, ketika menempatkan identitas sebagai LGBT itu di depan, yang utama, itu akan sangat mempengaruhi values-nya dia, mempengaruhi nilai-nilai kehidupannya dia di dalam merespon situasi-situasi dan isu-isu sehari-hari. Seorang yang misalnya mempunyai kecenderungan sebagai gay, suka cowok sama cowok. Ketika dia menempatkan itu sebagai sesuatu yang mendefinisikan dirinya, maka values hidupnya juga akan mengikuti identitas yang utama ini. Ada yang lain mendefinisikan dirinya sebagai free thinker, sebagai ateis, sebagai pragmatis, dan seterusnya. Saudaraku, identitas itu multifaset. Dan pada akhirnya, values kehidupan kita, standar kehidupan kita, standar moral kita, cara kita memahami realitas, worldview kita, itu pun juga multifaset dan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Persoalannya adalah mana yang akan kita tempatkan sebagai hal yang menguasai dan menentukan keseluruhan values kehidupan kita. Beberapa saat yang lalu, saya sharing dengan seseorang yang dia bergumul dengan kecenderungan suka yang sesama jenis. Dia memiliki desire, hasrat, memang tertarik dengan sesama jenis. Dan tidak punya desire, tidak punya hasrat, tidak punya ketertarikan dengan lawan jenis. Dia seorang cowok, saya katakan dia seorang anak Tuhan. Dia bergumul tentang hal itu. Dan dalam proses pergumulannya up and down ya, tentu saja dia merasa inilah aku. Aku memang memperoleh anugerah untuk menyukai sesama jenis. Dan ketika dia mulai mendefinisikan dirinya sebagai seorang yang memang suka lawan jenis, dia menempatkan identitas itu di depan, maka seluruh pertimbangan cara hidup dan standar moralnya akan mengikuti. Sehingga baginya mungkin, kalau dia punya pacar yang sesama jenis, itu sebagai satu anugerah dari Tuhan. Dan bahkan dia merasa Tuhan merancang dia untuk bertemu dengan seorang yang sama-sama anak Tuhan, walaupun sesama jenis, untuk kemudian menjadi partner. Saya berharap saudaraku cukup bisa menangkap poin yang saya maksudkan. Ya. Kita bisa memilih mana yang menjadi identitas utama di dalam kehidupan kita, yang pada akhirnya menentukan values kehidupan kita. Kita bisa mendefinisikan diri sebagai apapun juga. Tetapi tantangan firman Tuhan sore hari ini adalah mari kita mendefinisikan diri sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus dan menjadi milik Kristus. Dan kita menempatkan itu sebagai center di dalam kehidupan kita. Sebagai yang utama. Yang kemudian membentuk keseluruhan nilai kehidupan kita dan standar kita di dalam menilai segala sesuatu dan isu-isu kehidupan kita. Menempatkan identitas kita di dalam Kristus itu artinya mengizinkan Kristus itu menentukan bagaimana kita bergereja, menentukan aturan-aturan di dalam kehidupan kita, pelayanan kita, cara kita melihat Alkitab, pengalaman-pengalaman religius kita, cara kita untuk mengelola dan menjalani tanggung jawab studi kita, pekerjaan, relasi-relasi yang kita bangun dengan keluarga, identitas seksual kita, dan gender kita,
Ada yang membedakan hal itu. Dan bagaimana kita menghandle bagian itu. Kesenangan-kesenangan kita, pikiran kita, sahabat dan teman-teman yang kita pilih, bagaimana cara kita mengelola bisnis, uang, dan seterusnya. Ketika kita menempatkan identitas kita di dalam sebagai orang yang menjadi miliknya Yesus, maka kita akan belajar untuk menundukkan seluruh nilai kehidupan kita di dalam nilai kebenaran Kristus. Dan mengevaluasi seandainya saja ada nilai, standar moral, pemikiran yang tidak sesuai dengan standar kebenaran Kristus. Dan itu adalah proses berpikir seumur hidup. Tidak ada hal yang instan di dalam bagian ini. Kita perlu terus-menerus mempertimbangkan apakah cara saya menjalani kehidupan ini di dalam seluruh aspeknya telah sesuai dengan standar kebenaran Kristus. Dan itu bertumbuh. Itu bukan suatu proses yang stagnan. Makin kita mengenal Kristus, makin kita mengerti kebenarannya, makin kita memiliki standar kebenaran dan kekudusan yang Kristus. Dan itu meminta kita untuk terus-menerus berefleksi dan memeriksa keseluruhan kehidupan kita. Dan mengizinkan Kristus untuk membentuk kepribadian kita dan watak kita. Kita nggak bisa terus-terus mengatakan, oh saya memang dasarnya orang yang pendiam, yang ekstrovert, yang introvert, dan memaklumi seluruh kelemahannya. Bagian-bagian yang lemah di dalam kepribadian kita, bagian-bagian yang lemah di dalam watak kita pun harus dibentuk dan kebenaran Kristus. Kita harus makin menjadi orang yang setia, makin murah hati, makin mengasihi orang-orang di sekitar kita, makin rendah hati, makin tidak terikat dengan harta milik, mengikuti pimpinan Roh Kudus, makin tahu batasan, makin tahu kapan harus bekerja dan kapan harus beristirahat, bahkan kita dimampukan untuk melepaskan pengampunan. Itu semua kita peroleh ketika kita mendasarkan identitas kita di dalam Kristus. Dan itu menjadi identitas yang utama di dalam kehidupan kita. Jadi memahami kekudusan di dalam perspektif ini, saudaraku sekalian, membawa implikasi. Beberapa implikasi di dalam hidup kita. Ini yang bisa saya temukan ya. Saudara bisa menambahkan implikasi ini lebih jauh, lebih dalam, lebih luas. Tetapi yang pertama yang saya temukan, kekudusan itu hanya dimungkinkan dan dimulai kalau kita telah memperoleh kehidupan baru di dalam Kristus. Itu dimulai dari Allah sendiri yang bekerja di dalam rohnya untuk melahirbarukan kita, sehingga kita bisa beriman kepada Kristus dan percaya kepadanya sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Dan mengizinkan Dia dan mengakui Dia sebagai Tuhan atas keseluruhan kehidupan kita. Dan menempatkan hidup kita sebagai miliknya. Dan kekudusan itu sendiri hanya bisa dimungkinkan oleh kuasa Kristus melalui Roh Kudus yang tinggal diam di dalam diri kita. Ketika kita belajar untuk makin menundukkan area-area kehidupan kita, kepribadian watak kita, cara hidup kita kepada Kristus, kepada kebenarannya, maka kita akan dimampukan untuk menaati Kristus. Kita akan dimampukan untuk menang atas kelemahan-kelemahan. Kita akan dimampukan untuk bangkit saat kita gagal. Dan ini mengantarkan kita kepada implikasi yang ketiga. Kekudusan bicara tentang proses pengkudusan seumur hidup. Ketika kita berkata, kuduslah kamu sebab Allah kudus, itu bukan satu titik yang stagnan, tetapi satu proses di mana kegagalan adalah bagian di dalamnya. Ada kalanya kita tidak mengerti apa standar kebenaran Kristus, standar kekudusan Kristus
di dalam isu-isu yang kita hadapi. Kadang-kala kita mengerti, tapi kita tidak mampu taat dan kita gagal. Namun, kalau kita sungguh-sungguh adalah orang yang telah ditebus oleh Kristus, maka Roh Kudus akan terus-menerus menolong kita, menggelisahkan kita, menyingkapkan kebenaran, menolong kita untuk mengerti prinsip-prinsip kebenaran, mengkoreksi, dan memberi kita kekuatan untuk taat. Up and down, tetapi akan terus progres. Dan pada akhirnya, kita boleh menjadi serupa dengan Kristus. Bahkan mungkin sampai akhir hayat kita tidak akan bisa memenuhi standar kekudusannya Allah. Tapi kita tahu, kita kudus bukan karena kita memenuhi standar kekudusan. Kita kudus sebab kita telah ditebus oleh Kristus. Dan kekudusan itu artinya berbicara menundukkan seluruh aspek kehidupan kepada kebenaran Kristus. Kristuslah yang menjadi standarnya. Bukan diri kita, bukan norma sosial yang beredar di sekitar kita, bukan pemikiran-pemikiran yang beredar di sekitar kita, tetapi setiap norma sosial, setiap pemikiran-pemikiran yang beredar di sekitar kita dan mungkin ada di kepala kita ya, dan mempengaruhi kehidupan kita, membentuk kita siapa hari ini, harus terus-menerus direfleksikan, harus terus-menerus dibenturkan dengan kebenaran Kristus. Dan ini adalah satu proses diskursif yang terus-menerus di dalam kehidupan kita. Dan dengan cara ini, kita bisa menilai apakah kita sedang menuruti standar kekudusan Allah, standar kebenaran Kristus atau tidak setiap harinya. Setiap hari. Kiranya bagian ini boleh menolong. Ini sesuatu yang bersifat normatif sekali, yang rada filosofis, rada bersifat pemikiran, namun beberapa hal ini kiranya menolong saudaraku sekalian untuk bertumbuh di dalam Kristus, di dalam situasi kompleks sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Evira jika masih ada waktu untuk tanya jawab, namun jika tidak, boleh dilanjutkan di dalam bagian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Kak Yogi atas firman-Nya. Luar biasa sekali ya teman-teman buat firman kita pada sore hari ini, di mana kita melihat kekudusan itu bukan sebagai beban bagi orang Kristen, tapi refleksi kita bahwa Tuhan itu hidup di dalam kita dan kita hidup dalam Tuhan. Nah, untuk teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, dipersilakan untuk open mic atau langsung ketik di kolom chat aja. Jadi silakan. Gimana? Ada pertanyaan mungkin atau diskusi? Oke, karena kayaknya belum ada ya. Terima kasih Kak Yogi atas firman-Nya tadi. Mungkin ditutup dulu. Oke, ditutup dulu Kak dalam doa firman-Nya. Silakan kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang boleh kami alami di dalam karya Kristus yang telah mati dan bangkit, menebus seluruh kehidupan kami menjadi milik Allah sepenuhnya. Tolong kami supaya kami boleh menghayati identitas baru kami di dalam Kristus dan menempatkan itu sebagai pusat di dalam keseluruhan kehidupan kami. Dan belajar untuk menundukkan pola pikir, sistem nilai, kepribadian, watak, ambisi, tujuan kehidupan kami di dalam identitas sebagai milik kepunyaan Allah. Tolong Roh Kudus, kiranya Engkau memampukan setiap kami makin mengenal siapa Yesus Kristus di dalam kehidupan kami,
dan belajar untuk menundukkan seluruh kehidupan kami kepada kehendak Tuhan Yesus. Roh Kudus, kiranya Engkau berkenan juga menolong setiap kami di dalam pergumulan-pergumulan dan kelemahan kami, di dalam kegagalan kami, di dalam ketidakmampuan kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, bahkan juga ketika kami tidak mampu menaati ketika kehendak-Mu itu kami ketahui. Kami lemah, dan kesanggupan kami untuk hidup kudus hanya oleh karena kekuatan yang Engkau sediakan tiap-tiap hari. Berikan hikmat, berikan anugerah, curahkan anugerah-Mu tiap-tiap hari, dan sempurnakan seluruh kehidupan kami. Terima kasih banyak, biarlah prinsip firman Tuhan ini terus menolong setiap kami di dalam pergulatan, pergumulan hidup kami masing-masing ketika menghadapi isu-isu yang kompleks dan tidak mudah, yang menjadi bagian dari realitas hidup kami. Dalam nama Yesus, amin. Operator mungkin. Oke. Terima kasih Kak Yogi sekali lagi buat firman-Nya. Oke. Sekarang kita lanjut ibadah istab kita. Operator mungkin bisa share screen lagi. Oke, mohon menunggu sebentar. Mohon maaf teman-teman, ada kendala dari operatornya. Ya, oke. Sekarang udah bisa. Oke, sekarang saatnya kita mempersembahkan sebagian dari apa yang kita punya dengan diiringi dengan lagu Tuhan Betapa Banyaknya. Bagi teman-teman yang mau mengumpulkan persembahan, bisa melalui nomor rekening atau nomor e-wallet yang tersedia di layar. Terima kasih.
saatnya kita melakukan doa persembahan dan syafaat. Dipersilakan kepada yang bertugas. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Dan Tuhan, kami telah menyisihkan sebagian dari berkat-Mu, kiranya apa yang kami berikan, apa yang menjadi persembahan kami dapat berkenan dan Engkau terima, Engkau sucikan, kuduskan untuk memperluas kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kemudian kami akan berdoa syafaat. Apa yang akan kami doakan, kiranya Engkau berkati, Engkau tahu apa yang kami gumulkan, dan biarlah Tuhan saja yang bekerja sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Yang pertama Tuhan, kami mau berdoa untuk para anggota PMKT, kiranya Kau berkati selalu, Kau berikan kesehatan, Kau berkati mereka, Engkau tahu apa yang mereka butuhkan, Engkau kuatkan. Dan selanjutnya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi para kakak staf yang mendampingi PMKT, kiranya Engkau beri kekuatan, Engkau berikan kesehatan. Kami bersyukur Engkau telah memberikan kakak staf yang luar biasa, mendidik dan membimbing kami di dalam setiap pelayanan dan kepengurusan PMKT ini Tuhan. Kiranya memberkati kakak-kakak staf yang mendampingi kami, memberikan hikmat, marifat, dan kebijaksanaan yang daripada-Mu Tuhan, untuk dapat membawa kami semakin serupa dengan-Mu dan melayani pekerjaan-Mu sebagai mahasiswa di PMKT ya Tuhan. Memberkati keluarganya, memberkati kesehatannya, dan kiranya pulang Engkau senantiasa menyertai kehidupan mereka untuk dapat selalu ada dalam jalan-Mu ya Tuhan Yesus. Selanjutnya Tuhan, kami juga berdoa untuk pandemi Corona ini Tuhan. Kiranya dengan kuasa-Mu saja, biarlah pandemi ini dapat segera berakhir ya Tuhan. Pulihkan dunia ini, terkhusus bangsa Indonesia ini Tuhan. Kau juga berkati seluruh tenaga medis yang sedang berjuang, memberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan yang daripada-Mu. Kau pakai sebagai tangan-Mu untuk dapat memberkati kami, memberkati setiap korban yang terkena COVID-19 ini Tuhan. Selanjutnya Tuhan, kami juga berdoa bagi teman-teman kami, mahasiswa Kristen Fakultas Teknik yang jarang bergabung di dalam staf Tuhan. Kami rindu agar mereka bisa bergabung dengan kami, bersekutu bersama-sama dengan kami, yang undur daripada-Mu, yang lemah imannya. Kami berdoa agar Engkau sentuh hati mereka, Engkau berikan pikiran kepada mereka, Engkau kuatkan iman mereka untuk dapat bergabung, bersekutu dengan kami dalam ibadah istaf selanjutnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Selanjutnya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi teman-teman mahasiswa yang sedang menjalani kuliah online Tuhan. Mau berkati kecerdasan yang daripada-Mu, pemahaman yang daripada-Mu saja, Roh Kudus sebagai sumber intelektual yang memberikan pengertian kepada kami, sehingga kami dapat menerima setiap materi yang diberikan oleh dosen dengan baik, dan kami memiliki semangat belajar yang tinggi, walaupun kami tidak bisa bertemu langsung dengan pengajar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak juga kami berdoa bagi masyarakat bangsa Indonesia yang sedang terkena bencana alam ya Tuhan. Engkau berkati mereka, keselamatan yang daripada-Mu, memberikan keterangan di dalam jiwa mereka, dan Engkau yang mengerti apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan, pergumulan mereka, kiranya Engkau cukupkan, dan apa yang mereka perlukan dapat tercukupi dengan baik Tuhan. Selanjutnya Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah kami Tuhan, pemerintah bangsa Indonesia, kiranya Engkau berkati hikmat dan kebijaksanaan yang daripada-Mu saja Tuhan, untuk dapat memimpin bangsa sesuai dengan kehendak-Mu. Dari pemimpin tingkat pusat hingga daerah yang paling bawah Tuhan, kiranya berkati mereka, agar apa yang mereka lakukan benar-benar merupakan kehendak-Mu saja Tuhan, dan hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya setiap doa yang kami naikkan kepadamu, Engkau sempurnakan, Engkau sucikan, Engkau kuduskan, dan
dapat sesuai dengan kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, selanjutnya saya serahkan pada MC. Tuhan Maha Baik, Tuhan Maha Cahaya, dalam hidup kita, yang menerangi kita adalah kegelapan. Mari kita angkat pujian, Shine Jesus Shine. Lord, the light of your love is shining in the midst of the darkness shining. Jesus, light of the world, shine upon us. Set us free by the truth you now bring us. Shine on me. Shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Love the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Lord, I come to your awesome presence from the shadows into your radiance. By the blood I may enter your brightness. Search me, try me, consume all my darkness. Shine on me. Shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze,
sekarang saatnya pengumuman dan fellowship. Untuk pengumuman mungkin dari Komkom. Ada yang mau diumumin? Shalom semuanya. Aku mau nyampein pengumuman yang pertama. Untuk Jumat besok, tanggal 3 Maret, kita akan ada estaf lagi. Kita akan belajar tentang etika pergaulan Kristen. Jadi pastiin teman-teman semua datang. Jamnya seperti biasa, jam 5 sore. Kemudian yang kedua, ada pengumuman tentang KTB Photo Challenge. Jadi ini tuh challenge baru yang akan diadakan oleh KomKTB. Untuk keterangan lebih detailnya bisa cek di postingan Instagram sama official account lainnya PMKT. Dan ini akan diumumin pemenangnya di tanggal 12 Maret 2021. Jadi jangan lupa ber-KTB ya. Segitu aja, aku kembali lagi ke Evira. Makasih. Oke, makasih teman-teman dari Komkom. Terus untuk sesi fellowship, kita punya video untuk liputan sore hari ini. Mungkin operator bisa putar videonya. Ya, mungkin sambil menunggu. Di sini teman-teman ada yang baru pertama kali join Ustaz nggak sih? Mungkin kalau ada bisa raise hand gitu. Kalau ada. Oke, sepertinya belum terpantau tidak ada. Oke. Nah, udah terputar videonya. Oke. Silakan dilihat. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. I'm so glad that you came. Oke, jadi sekian sesi fellowship kita. Sekarang kita masuk ke doa penutup dan doa berkat. Mungkin untuk Kak Yogi, persilahkan untuk membawa kita dalam doa penutup dan doa berkat. Silahkan Kak. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengembalikan segala pujian hormat hanya bagi nama-Mu. Kami sungguh merindukan bahwa Engkau dimuliakan di dalam seluruh kehidupan kami dan atas seluruh bumi. Sebab itu, kiranya Engkau menganugerahkan kekuatan bagi setiap kami, tiap-tiap hari, untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan demikian, setiap orang yang melihat kami dapat mengenal Engkau dan diselamatkan. Kami mohon hikmat dan kekuatan peliharaan daripada-Mu, terutama di tengah masa pandemi ini Tuhan. Situasi kehidupan kami sangat tidak mudah, situasi kehidupan bangsa kami sangat tidak mudah. Demikian juga situasi bagi gereja-Mu, bagi umat Tuhan juga semakin kompleks. Kiranya Engkau berkenan untuk memelihara, menjaga, dan memampukan kami hidup tiap-tiap hari untuk kemuliaan-Mu. Sekarang kami mengakhiri ibadah kami pada sore hari ini, dan kiranya Tuhan juga terus menopang setiap anak-anak Tuhan di PMKT ini untuk terus hidup di dalam kebenaran-Mu. Tuhan memberkati studi, Tuhan memberkati seluruh kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.
Terima kasih Kak Yogi. Terima kasih Kak Yogi. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu. Terima kasih Kak Yogi.